Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini kami ingin sedikit mewawancarai tentang model-model pembelajaran yang sudah dianjurkan oleh Bapak dosen mata kuliah sejarah, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Dan di sini kami sebelum memulai kami ingin memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ananda Ali Fadila sebagai wawancara yang pertama. Saya Sahabat Nulis Sujak sebagai wawancara kedua. Saya Resliana Muhammad Tobing sebagai wawancara ketiga. Saya Kanjut Red sebagai wawancara keempat. Saya Tiarmi dan Batenggu sebagai wawancara kelima. Nah, oke, baiklah teman-teman sekalian, lanjut saja. Kami sudah menemukan narasumber yang untuk diwawancarai yang akan dimulai oleh saya. Oke, baiklah Pak. Oke, baiklah Pak, boleh mungkin boleh Bapak memperkenalkan dulu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haidil Saragi, MA. Saya sebagai guru sosiologi SMA Alidaya Medan. Ini saya kira perkenalan awal. Oke, baiklah, terima kasih Bapak sudah sedikit ngasih tahu tentang identitas Bapak. Tapi Pak, di sini saya tidak ingin buang waktu, saya langsung memberikan beberapa pertanyaan untuk memulai wawancara ini ya Pak ya. Jadi yang pertama itu Pak, model-model pembelajaran yang biasa Bapak laksanakan di dalam kelas itu seperti apa Pak? Pertama, dalam penyampaian materi khususnya sosiologi itu kita ada beberapa model. Ada model debat, ada model game, dan model-model menggunakan instrumen, ya, musik dan sebagainya. Saya kira itu banyak yang kita lakukan sesuai dengan konteks materi yang akan kita sajikan. Nah, jadi itu dia. Oh, mungkin kalau misalkan nih, kalau dijelaskan terus menerus gitu, biasanya siswa itu bosan ya? Mungkin ada sedikit tambahan atau ice breaking itu? Iya, selalu itu kita arahkan. Ketika kita penyampaian materi, kita harapkan juga ya sebagai kita seorang pendidik itu kita lakukan ice breaking. Ice breaking itu banyak hal. Ada yang dia menggunakan fokus, ada yang dia model gerakan, ada yang model dengan istilahnya angka, tepuk tangan dan sebagainya. Dan intinya memang bagaimana anak-anak ini ketika kita penyampaian materi di sela-sela awal ataupun di pertengahan, ketika ini anak sudah mulai mungkin tidak fokus, maka kita selalu adakan yang namanya ice breaking. Banyak ice breaking yang kita lakukan tentunya dari media-media, ya, internet, itu banyak contoh-contohnya, sehingga mereka pembelajaran yang kita gunakan itu bergembira, berbobot, menyenangkan sesuai dengan tentunya kurikulum kita ini, ya, kurikulum yang bermakna, ya, yang bahagia dan menyenangkan tentunya. Ini yang kita lakukan demi untuk pencapaian tujuan pendidikan. Oke, baiklah Pak. Terima kasih kepada Bapak Haidil selaku pelajaran sosiologi. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi model yang Bapak ini laksanakan dalam kelas adalah debat atau diskusi kepada siswa-siswa yang lain. Ketika dalam suatu pembelajaran siswa-siswa itu merasakan bosan atau tidak nyaman, Bapak Haidil ini melaksanakan atau melakukan ice breaking untuk membuat siswa-siswa itu nyaman dan semangat lagi dalam pembelajaran tersebut. Oke, baiklah, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya alihkan kepada teman Sarah. Bapak, tadi kan Bapak bilang Bapak menerapkan model-model seperti diskusi, instrumen, dan yang lainnya. Lalu apa alasan Bapak memilih model pembelajaran tersebut? Apakah lebih sesuai dengan karakter siswa atau dengan materi pelajaran yang Bapak ajarkan ini? Iya, tentunya ada kaitannya, karena dalam penyampaian materi sebenarnya contoh sederhana ada konflik sosial misalnya, itu perlu, itu selalu ada debat. Kenapa orang misalnya melakukan penyimpangan gitu kan? Karena alasannya positif mungkin gitu kan? Ada yang pro, ada yang kontra. Itu secara hukum tidak boleh misalnya. Ada yang pro, namanya untuk kehidupan ekonomi misalnya kan gitu. Banyak hal ya.
Itu contoh, di situ serunya. Jadi sehingga anak-anak itu kita bagi kelompok, ada yang pro, ada kontra, sehingga mereka mempertahankan pendapatnya. Di sini kan kita tidak melihat benar salah, tapi kita di tahap awal ini anak-anak bisa menemukan pendapat argumentasinya. Itu yang kita poin di situ. Jadi harapan kita tercapai ketika anak-anak itu semua punya dasar argumentasi, sehingga kesimpulannya kita sampaikan memang satu sisi ini yang pro ada dasarnya, juga kontra ada dasarnya. Jadi model pembelajaran ini sesuai dengan materi gitu, materinya. Nanti ada model pembelajaran game misalnya, ya sesuai dengan materi yang kita sajikan kepada siswa. Jadi kita sesuaikan dan kolaborasi lah terhadap pembelajaran. Baik Pak, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi alasan mengapa Bapak ini menerapkan model tersebut ke dalam pelajaran di dalam kelas, karena memang sesuai dengan pelajaran yang dibawakan oleh Bapak tersebut dan juga karakteristik di siswa tersebut. Selanjutnya saya alihkan ke wawancara ketiga. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana strategi Bapak dalam menerapkan model pembelajaran tersebut di kelas agar berjalan dengan efektif? Ya, strategi yang kita lakukan itu tentunya kita adakan namanya istilahnya kita mengkaji pembelajaran dari sebelumnya. Nah, ketika anak-anak itu kemampuannya itu sudah tercapai, maka kita baru masuk materi yang selanjutnya dengan menggunakan langkah-langkah materi model pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kita melihat perkembangan dari peserta didik, dan memang tidak semua juga itu tercapai. Ada beberapa karakter yang berbeda-beda. Karena kan kita juga pembelajaran yang kita adakan klasifikasi. Ada yang belum tercapai, ada yang sudah tercapai. Sehingga anak didik kita ini pun yang belum tercapai kita adakan namanya pembelajaran tutor teman sebaya. Sehingga anak-anak itu tetap dia merasakan apa yang disampaikan teman yang sudah bisa, dia berbagi. Saya kira itu sementara. Baik, itulah strategi yang diterapkan Bapak ini. Saya alihkan ke wawancara keempat. Nah, baik Pak, dalam menerapkan model pembelajaran itu Pak, pasti ada kendala kan Pak dalam menerapkan. Iya. Apa saja kendala dan tantangannya, dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Pertama, memang anak-anak itu di awal kalau menggunakan model pembelajaran dia kan belum tahu. Jadi mereka butuh penyesuaian dan arahan dari kita. Kemudian kita kasih kisi-kisinya, poin-poinnya, dan kita kasih lembar tugas kerja kelompok. Lembar tugas kelompok ini kelompok A dan ini kelompok B. Kamu kelompok A di posisi yang ini, kamu di posisi yang ini. Kalian di posisi kontra. Kamu harus kontra terhadap ini. Nah, yang posisi pro, kamu cari dasar-dasar setelah mereka baca di perpustakaan atau kita kasih buku, langsung mereka cari materi-materi yang mendukung tentang ini gitu. Jadi kita kasih persiapan dulu, dan itu tidak langsung hari itu kita adakan langsung debatnya, tidak. Dia dikasih materi dulu minggu depannya, karena memang dalam penyesuaian nanti kelompok aja mereka bingung nih, macam mana Pak, saya kelompoknya gimana kan gitu. Biasa anak-anak kan ada yang memang siswa itu yang antusias, ada yang main-main aja kerjanya kan, ada yang juga gitu tidak fokus. Tapi dengan kita arahkan, mudah-mudahan mereka akhirnya berminat dan untuk berdiskusi dan mau berdebat. Saya kira itu. Itulah dari tantangan dan kendala dan cara mengatasi tantangan dalam model pembelajaran yang dikatakan Bapak Aidir tadi. Nah, selanjutnya saya berikan ke pertanyaan selanjutnya teman saya. Sejauh ini, apakah model pembelajaran yang Bapak lakukan itu cukup efektif? Iya, sejauh ini masih efektif, tapi kita juga tidak hanya satu menggunakan model. Kita kolaborasikan juga model-model yang lain. Tetap kita dinamis dan mengkolaborasikan, baik dia terkait strategi, terkait model, terkait dengan teknik dan sebagainya. Itu kita lakukan demi untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan dan bermakna tentunya. Jika ada pertanyaan, model pembelajaran atau
apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya, pertama memang model pembelajarannya game lah. Lebih game itu lebih banyak game from turnamen dan sebagainya itu banyak ya game atau dengan penggunaan variasi dengan ice breaking. Ice breaking itu beraneka ragam, mereka senang, mereka tidak bosan. Kalau menggunakan ice breaking yang mereka tadi bisa dengan agak-agak kurang paham dan pemahamannya masih ya artinya lambat, jadi press lagi kalau tidak ada ice breaking. Oke, begitu teman-teman. Jadi sejauh ini pembelajaran model pembelajaran yang Bapak gunakan sudah termasuk efektif, dan untuk kedepannya jika ada kesempatan Bapak ini ingin mengembangkan model pembelajaran game ataupun ice breaking yang berhubungan dengan agar pembelajaran tersebut lebih efektif dan menyenangkan. Baik, begitu saja. Oke, sudah. Oh ya, oke. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja beberapa wawancara yang sudah kami kembangkan kepada Bapak Haider selaku guru mata pelajaran sosiologi, dan selaku wawancara yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sama ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah strategi inovasi pembelajaran sejarah ingin mewawancarai Ibu terkait model pembelajaran yang digunakan di SMA swasta Al Hidayah Medan. Sebelum kami wawancara, kami akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tiani Hidayah Pasaribu sebagai pewawancara pertama. Saya Estriana Nurbantobi sebagai pewawancara kedua dan ketiga. Saya Mikal Jebsrat sebagai pewawancara keempat. Dan saya Sarah Sitinjak sebagai pewawancara yang kelima. Perkenalkan diri dulu. Oh, nama saya Ibu Hamida. Saya guru bidang studi kimia. Ini saya ingin bertanya Bu, dalam kegiatan belajar mengajar, model pembelajaran apa yang biasanya Ibu gunakan? Saya tergantung materi. Kalau biasanya saya sering menggunakan model PBL. Materi saya, karena saya kimia, kadang saya pakai materinya, kalau materinya teori kebanyakan, ya saya kadang pakai CTL, tergantung materi kalau saya. Dan lihat kondisi dari siswanya. Apa alasan Ibu memilih model pembelajaran tersebut? Apa lebih sesuai dengan karakter siswa atau dengan materi pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada siswa tersebut? Dua-duanya. Jadi saya lihat dari materinya juga, kan? Materinya harus disinkronkan juga. Model apa yang cocok, pilihan apa yang cocok untuk disampaikan ke siswa. Jadi saya ngambil materinya. Kalau dia hitung-hitungan, tentunya kita buat juga siswa itu kan dia banyak karakternya. Jadi kita lihat karakter, ada yang audio dia mampu, ada yang estetik, ada yang visual. Jadi masing-masing model pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka kita sesuaikan juga dengan karakter siswanya dalam kelas. Jadi kita nggak boleh monoton, oh ini mesti PBL aja nih semuanya, karena enaknya ngajar materi ini PBL, jadi saya PBL aja lah. Padahal siswa kita nggak mampu PBL. Berarti dengan sesuai karakter siswa. Iya, saya menjurus ke karakter dulu, baru saya cocok, baru saya pilih model apa yang pantas untuk materi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi Ibu dalam menerapkan model pembelajaran tersebut di kelas agar berjalan lebih efektif? Menyesuaikan singkat, setiap sintaknya harus dilakukan, jadi jangan lompat-lompat. Pas
pasti kan Bu dalam menerapkan model pembelajaran tersebut ada kendala dan tantangan itu. Apa saja kendala dan tantangan itu dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kendalanya itu kan itu tadi, satu kelas itu kan banyak anak, ya kan? Di sini siswanya misalnya di kelas 10 itu ada 30 siswa. Anak seandainya masuk semua 30, jadi kita harus sesuaikan dulu karakter si anak. Kendalanya itu, jadi kita harus menyesuaikan si karakter anak. Untuk kurikulum kita yang baru ini, kita kan harus melihat dulu karakter si anak. Ya, jadi kalau dalam 30 anak itu tantangannya gitu, jadi kita harus melihat, nggak boleh kita dalam karakter anak itu kan beda-beda. Kita kan mau dulu ini kan maunya enak aja ngajar lah udah bikin cepat siap ini. Sementara karakter anak yang satu lagi dia nggak mampu itu karakternya, dia mampunya games karena dia kinestetik orangnya. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Jadi capeknya itu kita nggak boleh sama-sama semua mengajar pakai papan tuli semua. Sementara anak di kelas itu dia nggak bisa visual, dia maunya kinestetik, pakai puzzle atau apa. Misalnya kayak saya itu tabel unsur-unsur. Ada yang anak yang satu dia bisa mendengar gerakan saya aja. Terus ada yang satunya lagi dia maunya gerak, pakai dia model metode kita itu kan banyak model pembelajaran. Saya pakai TGT atau pakai yang lainnya. Pokoknya kita harus menyesuaikan, tantangannya itu menyesuaikan anaknya itu yang paling ribet. Kalau zaman dulu kan dia nggak peduli ya, kita buat aja model apa, mau anaknya mau yang karakternya estetik atau yang nggak peduli kita kan. Tapi kalau sekarang kan kita harus melihat anak kita itu karakternya kayak mana, baru kita tentukan. Ribetnya gitu sekarang kita sebagai guru tantangannya. Selanjutnya Ibu, biasanya kan kalau mengajar itu pastinya di tengah-tengah pelajaran anak-anak murid itu pastinya akan merasa bosan dan nggak fokus ke materi yang Ibu ajarkan. Biasanya Ibu ada bikin ice breaking kah atau bagaimana Ibu? Untuk sekarang ini kan kita di kelas meningkat, itu pembelajaran bergembirakan. Kita harus buat orang itu gembira dulu gitu. Ya pertama kan ada model pembelajaran itu kan mulai dari pendahuluan di situ. Jadi kita harus sesuai aja. Ya tentulah kita pakai ice breaking, ya kan. Terus di akhir juga kita ada ya membuat kesimpulan dengan cara yang menggembirakan. Jadi kita nggak menonton, apalagi kan kimia ya, kan serius ya. Dan sekali-sekali kita sebagai guru harus pandai bagaimana caranya supaya anak itu tertarik pelajaran kita dengan cara permainan games atau kayak tadi menyangkut kan strategi pembelajaran. Jangan menonton gitu-gitu aja. Jadi mereka minat kayak pakai times games together, dia pakai nomor tuh siswanya. Jadi ya kayak tadi kembali ke ini tantangannya itu tadi, jadi punya rapor. Iya. Dan yang terakhir Ibu, sejauh ini apakah model pembelajaran yang diterapkan yang PBL sama CTL itu sudah cukup efektif untuk murid-murid tersebut? Menurut saya efektif ya. Itu kan tadi yang saya bilang itu yang paling sering kan. Jadi PBL itu karena hitung-hitungan ya kan pembelajaran, jadi mereka efektif ya mengerjakan rame-rame kayak diskusi lah istilah. Kadang saya ganti-ganti juga, kita bisa bilang tergantung kayak mana. Saya kan ada modul itu kan dibuat sebelum kita tahu siswanya. Kita masuk kelas, kita belum tahu. Jadi ya repotnya yang tadi setelah kita buat, rupanya karakter siswanya nggak sesuai dengan yang kita buat, ya kita lakukan kita udah. Repotnya gitu. Kalau kita sebagai guru ya, kadang kayak tadi kalian lihat saya bawa keluar siswanya. Ini nggak dalam kelas saja, karena sesuai tema tadi di learning.